Halo, selamat pagi anak kelas 4 Brodeonosar Indah. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan di dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita memasuki materi di subtema 3 tema 1. Pembelajaran 1 yaitu tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks tentang makanan tradisional. Ya, dan berikutnya menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dan sifat bunyi yang memantul dan diserap. Nah, kemarin kita sudah menentukan ya, sudah menjelaskan tentang gagasan pokok, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Jadi, Bapak harap mudah-mudahan ini masih bisa kalian ingat ya caranya, bagaimana caranya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke, kita lanjut aja. Kalian boleh buka buku LKS-nya karena Bapak ambil contoh dari buku LKS-nya di halaman 70 ya. Di halaman 70 Bapak ambil yang di paragraf kedua. Nah, kita di sini menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Mari kita baca sama-sama ya. Kerak telur dibuat dari bahan yang mudah didapatkan. Kerak telur berbahan dasar beras, ketan putih, telur ayam, ebi, bawang merah goreng, dan bumbu halus. Bumbu halus tersebut meliputi cabai merah, kencur, jahe, garam, gula pasir, merica, butiran, dan suiran kelapa sangrai. Nah, di paragraf kedua ini kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Ingat, jika kita mau menentukan gagasan pokok, kita harus lihat dulu kalimat utamanya. Nah, salah satu ciri kita bisa melihat di kalimat kedua ya. Nah, jika ada kalimat kedua ini kata yang diulang dari kalimat pertama, maka dipastikan gagasan pokok terdapat di kalimat utama. Coba kita baca sama di kalimat kedua. Kerak telur. Nah, kerak telur ini sudah ada di kalimat pertama, jadi bisa dipastikan bahwa gagasan pokoknya adalah atau terdapat di kalimat pertama. Nah, untuk gagasan pendukungnya itu terdapat di kalimat kedua dan kalimat berikutnya. Oke, itu gagasan pendukung dan jadi gagasan pokoknya adalah bahan untuk membuat kerak telur mudah didapatkan. Ini terdapat di kalimat pertama. Yang berikutnya untuk gagasan pendukung, kerak telur berbahan dasar beras ketan putih, telur ayam, ebi, bawang merah goreng, dan bumbu halus terdapat di kalimat kedua. Untuk yang kalimat ketiganya ini ya, gagasan pendukung yang berikutnya itu bumbu halus tersebut meliputi cabai merah, kencur, jahe, garam, gula pasir, merica, butiran, dan suiran kelapa sangrai. Nah, itu merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua yang ada di halaman 70 di buku LKS kalian ya. Nah, yang berikutnya kita akan melanjutkan materi tentang makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, seperti kalian ketahui, Indonesia itu kaya akan budaya, bahasa daerah, rumah adat, sukunya juga, dan salah satunya juga makanan tradisional. Misalnya di situ ada, nah ini tentu kalian sudah tahu ya, ini adalah klepon. Yang berikutnya lagi ada rendang dan ini adalah gudeg. Nah, ini merupakan salah satu contoh makanan tradisional. Kenapa disebut sebagai identitas bangsa? Karena rendang ini atau makanan tradisional ini merupakan terkenal di mancanegara. Jadi orang-orang dari luar kalau sudah nyebut rendang ya pastinya taunya Indonesia. Jadi untuk berikutnya kita akan menjelaskan tentang materi tentang bunyi ya. Nah, tentang bunyi yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi ini kita bahas yang tentang pemantulan dulu ya. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Nah, contohnya benda keras misalnya ada kaca,
ada dinding, dan ada logam. Nah, ini merupakan contoh pemantulan bunyi melalui benda keras. Nah, bagaimana dengan benda-benda yang dapat diserap? Nah, jadi selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Nah, bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Misalnya kalian ada ini ya, misalnya di bioskop ya. Nah, di bioskop itu kan ada karpetnya. Jadi itu merupakan penyerapan bunyi sehingga di dalam bioskop terdengar sangat kencang suaranya. Terus selain karpet ada lagi benda yang bisa menyerap bunyi, itu bisa karet, terus ada busa dan kertas. Nah, ini merupakan contoh dari contoh pemantulan dan penyerapan bunyi ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu video yang dapat Bapak sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.